Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 24 Mei 2022. Pembacaan kita pada hari ini dipilih dari 2 Tawarikh 34, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sepanjang malam ini, bolehlah kami lalui. Pagi ini, kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka juga dapat melakukan hal yang sama yang seperti kami lakukan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami akan membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Tawarikh 34 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Amin. Tema kita pada hari ini, gerakan perubahan. Pak Panak tak mak popembali. Perubahan memang menjadi warna dari suatu masa pemerintahan. Tentu jika kepemimpinan berganti, banyak harapan dari rakyat akan kehidupan lebih baik. Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan jika pemimpin memiliki jiwa kejujuran dan kebenaran. Raja Yosia pada awal masa pemerintahannya diragukan oleh banyak orang. Hal itu tersebut karena Raja Yosia masih sangat muda ketika diangkat menjadi raja. Kala itu Yosia berumur 8 tahun ketika menjadi raja. Namun keraguan tersebut dijawab oleh Yosua pada tahun ke-8 pemerintahannya dengan melakukan suatu gerakan perubahan. Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ia kemudian mulai mengerti tentang Allah dan kehendaknya. Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari berhala-berhala. Mesbah berhala serta patung-patung dirobohkannya. Bukan hanya di Yehuda dan Yerusalem, tetapi ia juga melakukan pentahiran di kota Manasye, Efraim, Simeon, dan Naftali.
Gerakan perubahan besar-besaran itu dilakukan dengan dasar ketaatan kepada kehendak Allah. Demikian pula dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal yang bisa diubah untuk menjadi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pula ketika ada perubahan baik yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita, hendaknya kita dukung dengan baik. Mungkin ada gerakan perubahan dalam keluarga, jemaat, masyarakat, lingkungan pekerjaan kita, dan lain-lain. Kita semua memberi diri untuk bersama dirubah ke arah yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih melaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula dengan semangat, kesabaran, dan sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hari ini, Tuhan, Engkau menguatkan dan mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita mengalami kesuksesan, Tuhan berkati mereka dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, ya Tuhan. Sukacita dan nikmat pertambahan umur agar mereka senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka di masa-masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini, Selasa 24 Mei 2022. Kiranya pekerjaan kita dan usaha-usaha aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Kure semangat.